Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi sahabat GPIB. Saya Pendeta Helena Teresia Sitinjak Nenobais, Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata Pasaman, akan menyampaikan renungan pada saat ini. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa, kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu yang kudus Tuhan Allah kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami boleh dibangunkan dalam tubuh yang sehat. Tuhan, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas pekerjaan kami masing-masing, kami ingin dikuatkan melalui firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu memahami firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Dan biarlah kami juga boleh melakukan kebenaran firman di sepanjang kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. 2 Timotius pasal 2 ayat 22 sampai 26 yang menyatakan, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah persoalan-persoalan yang dicari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa persoalan-persoalan itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus pandai mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, apa yang kita lakukan ketika terjadi sebuah gempa? Secara otomatis pasti kita akan lari keluar ketika kita berada di dalam rumah atau gedung. Itulah cara pertama untuk menyelamatkan diri. Keluar adalah solusi terbaik agar tidak terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Bagaimana jika kita ada di dalam situasi yang menegangkan? Karena adanya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat yang bisa memicu perselisihan yang tidak berguna, yang pada akhirnya bisa merusak persekutuan itu sendiri. Solusinya keluar dari situasi itu untuk menyelamatkan keadaan yang bisa merusak persekutuan, yang dapat menghilangkan damai sejahtera. Bagaimana caranya? Seperti yang dinasihatkan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius, yang saat itu sedang menghadapi pengajar sesat, di mana mereka memberikan pengajaran yang omong kosong, tidak suci, yang menambah kefasikan seperti yang dilakukan oleh Himeneus dan Filetus. Perkataan mereka seperti penyakit kanker yang menjalar, yang hanya merusak sel sehat di sekitarnya. Perkataan mereka hanya merusak kedamaian dan hal baik
yang ada dalam persekutuan. Dan jika kita lihat di ayat yang ke-16, Paulus memberikan nasihat dengan meminta Timotius untuk menghindari hal tersebut, keluar dari situasi itu. Namun bukan berarti tidak lagi menyuarakan kebenaran, karena di ayat 15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran. Tetap suarakan kebenaran itu. Dalam situasi ini, Timotius harus menjaga diri agar tidak ikut masuk dalam perbuatan yang bodoh dan sia-sia. Timotius harus menjaga dirinya dari nafsu orang muda. Pesan Paulus, jauhilah nafsu orang muda. Nafsu bukan hanya kedagingan, melainkan juga ketidaksabaran, mudah emosi, tidak bisa berpikir panjang, sehingga ia bisa mengambil langkah-langkah yang keliru dan jatuh pada situasi yang keliru. Pertengkaran, perselisihan, inilah yang harus dihindari. Timotius harus mampu keluar dari situasi ini dan menciptakan keadaan yang berguna dan baik bagi persekutuan. Selalu mengusahakan keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama dengan umat Tuhan. Sebab Timotius harus mengingat dirinya, ia adalah hamba Tuhan. Dengan memberikan pengajaran yang baik, dengan kesabaran dan dengan kelemah lembutan, akan menuntun mereka yang salah jalan, yang salah pemikiran, untuk bertobat dan sadar akan kesalahannya tersebut. Sahabat GPIB, nasihat yang sama diberikan kepada Timotius berlaku juga bagi kita. Ketika kita dalam situasi yang tidak menyenangkan, di mana ada perselisihan paham, beda pendapat dan pandangan, ingatlah bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jauhi pertengkaran yang sia-sia dan tidak berguna. Keluarlah dari situasi itu untuk menyelamatkan keadaan. Tetaplah sabar, kuasai diri, dan ciptakan keadilan, kesetiaan, dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Tidak perlu berdebat yang tanpa hasil, karena ada jalan damai yang menjadi solusinya. Demikianlah renungan bagi kita semua, sahabat GPIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dimanapun kita berada. Jadilah pembawa damai. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, mampukanlah kami untuk menjalankan kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada ya Bapa, ketika terjadi perselisihan, perdebatan, pertengkaran, biarlah kami boleh keluar dari situasi itu. Kami boleh menciptakan kedamaian, kesejahteraan di mana kami berada. Untuk itu ya Tuhan, bimbinglah kami untuk selalu setia menjalankan akan firman-Mu. Dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan. Dan kami hanya mampu serah taruhkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pilihlah kami ya Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB,
Demikian renungan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.